Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman semua, kembali lagi di kandang Budi Luhur. Teman-teman, kali ini kita akan bahas satu tema yang tidak kalah menarik, masih seputar tentang kurban ya. Ini H-42 hari jelang Idul Kurban. Sebelum kita masuk ke konten, saya lagi-lagi mengajak teman-teman untuk ayo belanja kurban di kandang Budi Luhur. Jadi di sini ada banyak pilihan kambing, domba, sapi juga bisa diakses di kandang Budi Luhur. Teman-teman tinggal datang ke Dusun Pelausan, Desa Telogadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, teman-teman, itu. Nah, teman-teman, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang satu tema, karena ini saya baru aja sapi kurang lebih 4, 6, 8, 10, 11. Ada 11 ekor anakan yang saya sapih dari induknya. Nah, teman-teman, berkenaan dengan ini saya pernah membahas juga di materi fattening ya, teman-teman, bahwa saya sebenarnya mengatakan berdasarkan pengalaman lebih enak menggemukkan pejantan ya. Kenapa? Karena memang pejantan ini secara fisik dia lebih kuat. Kemudian ADG rata-rata biasanya dia lebih tinggi dibandingkan dengan betina, teman-teman. Ya, daya tahan tubuh fisik kuat, ADG lebih tinggi dibandingkan dengan betina. Sama jantan ini dia nggak berisik kayak betina ya. Jadi dia lebih tenang gitu ya. Nah, kecuali kalau dia udah dewasa dia agak ngerusak kandang. Nah, tapi berkenaan dengan saya mengajak fattening atau penggemukan pejantan dalam jangka waktu yang panjang itu. Nah, teman-teman, ini berhubungan dengan lepas sapi pada kesempatan sore hari ini. Nah, ini kurang lebih ada 6 pejantan ya. Tadi kurang lebih ada 11 ekor yang saya sapi. 2, 4, 6, 7 dari 11 itu adalah 7 dari 11 berarti 5-nya betina ya. 4-nya adalah betina dan 7-nya adalah pejantan. Ini termasuk satu ya, pejantan Garut, ini kembar 3 kemarin. Ini cocok banget buat jadi pejantan besok di masa yang akan datang ya. Besok dia akan kita kawinin dengan betina yang juga memiliki track record unggul ya. Semoga anaknya juga makin banyak. Nah, itu enaknya breeding itu, teman-teman. Tapi balik lagi tadi, bahwa anakan ini ya, 7 jantan ini, teman-teman, dia tidak saya jual setelah disapi. Kenapa? Anakan pejantan ini akan saya jual ya, kalau saya uangnya berkecukupan ya, saya nggak akan jual sampai Idul Adha yang akan datang. Tapi ketika memang ada pertumbuhan ternaknya, oke, dia kayaknya udah stagnan nih, kita akan jual juga, karena kita akan maksimalin pertumbuhannya. Cempe yang lahir di kandang kita, teman-teman, pertumbuhannya itu jauh lebih cepat. Kenapa? Sejak awal dia udah makan makanan yang ada atau yang tersedia di tempat kita. Jadi dia tidak butuh waktu lagi buat penyesuaian. Jadi grow-nya, pertumbuhannya jadi lebih stabil, teman-teman. Nah, jadi anakan pejantan ini bisa buat Idul Adha yang akan datang, dan harganya lumayan. 7 satu, misalnya Idul Adha besok, satu ternak minimal 2,5 juta lah, teman-teman ya. 7 kali 2 14, dia di sekitar 16.500.000 gitu. Kita udah punya tabungan. Belum lagi, teman-teman, kalau kita bicara tentang mempersiapkan Idul Adha yang akan datang, kan kita udah bahas lah syarat kurban buat usia domba ini kan 6 bulan udah boleh ya sebenarnya. Maka termasuk mengawinkan indukan di masa sekarang ini, teman-teman ya. Ini kan mau Idul Adha, kawinin aja indukan nih. Kita punya pengen besok Idul Adha pejantan dari kandang sendiri. Oke, beli 30 indukan dikawinkan dengan satu pejantan ya. 25 sampai 30 ekor indukan dikawinkan dengan pejantan. 5 bulan yang akan datang, berarti ini sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. November itu November akhir atau awal Desember, ternak-ternaknya udah mulai lahiran gitu ya. Nah, kalau dia lahir di bulan November, maka Idul Adha yang akan datang dia udah cukup usia ya buat dijadikan hewan kurban. Nah, kalau teman-teman mau
anakannya dari kandang sendiri buat dijual di Idul Adha yang akan datang, maka masa-masa saat ini ayo kawinin betina-betinanya supaya besok anakan-anakan jantannya langsung bisa keluar pada saat kurban. Nah, ini anakan-anakan jantan punya saya ini 2 ekor itu masuk kriteria kurban secara usia ya. Nah, tapi yang lain ini belum gitu. Tapi kita akan jaga buat dia kita jadiin hewan kurban di masa yang akan datang. Nah, lebih dari itu teman-teman, lalu bagaimana dengan betinanya? Justru betina-betina ini kita seleksi ya, yang bagus kita jadikan indukan lagi, karena saya sekarang juga menikmati kok punya dapat anakan betina itu, malah seneng saya. Wah, besok jadi bibit unggul dia. Ya, ketika induknya gede, pejantannya bagus, wah, dapat betina, besok dia bisa jadi indukan lagi. Nah, sementara yang jelek, yang tidak memenuhi kriteria kita sebagai indukan, kita gemukkan dan kita jual, teman-teman. Kita bisa jual timbangan, kita bisa jual sate ya, atau kita sembelih sendiri untuk konsumsi sendiri. Nah, itu dagingnya pasti lebih lezat ya, karena di situ ada tetesan keringat kita. Nah, teman-teman, jadi kemarin ada yang kesini, Mas, ini cempe-cempenya dijual enggak gitu. Kenapa? Jadi kan teman-teman bakalan susah gitu. Kalau misalnya kita hanya breeding, menghasilkan anakan, kemudian kita jual, sayang aja. Karena tadi makanan dia sebenarnya udah sesuai dengan makanan kita, tinggal dimaksimalin aja. Kita tinggal sedikit bersabar, kita gemukkan ya di usia 6 bulan. Kalau kita udah nggak sabar bolehlah, tapi kalau lepas sapi ini janganlah, sayang banget gitu, karena pertumbuhannya bisa jauh lebih baik. Nah, teman-teman juga yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman melepaskan anakan dari indukan ya, bahwa dipastikan anakan ini benar-benar udah cukup susunya. Karena di sini ada juga usia udah lebih dari 3 bulan, saya masih bersamai dengan induknya. Kenapa? Karena dia anak tunggal, tapi ketika dia menyusu saya gabungkan dengan anakan yang kembar gitu ya. Ada anakan yang kembar ini nakal, dia numpang nyusuh ke indukan yang tadi belum saya sapi pada usianya udah 3 bulan. Nah, karena saya khawatir kalau dia disapi dia bisa kekurangan susu. Kalau dia kekurangan susu dia tetap makan, teman-teman, dia tambah gemuk, tapi lama-lama bulunya rontok, terus dia akan deprok gitu, dia akan lemas karena kekurangan kalsium. Nah, itu juga butuh diperhatikan. Berhubungan dengan kurban tadi, teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan anakan jantan dari kandang sendiri, tentu keuntungannya akan lebih berlipat-lipat ya. Kalaupun tidak dari kandang sendiri, saya juga mau menyampaikan waktu-waktu sekarang kalau misalnya teman-teman kan banyak peternak fokus pada usia ternak yang masuk pada kurban besok gitu ya. Jadi cari ternak yang usianya cukup lah buat besok masuk, ketika dijual di saat Idul Adha dia udah layak dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, hewan-hewan cempe ini kan mungkin masa-masa sekarang ini belum begitu dilirik, tapi abis Idul Adha dia baru dilirik lagi. Nah, teman-teman, waktu-waktu ini juga tepat buat teman-teman cari cempe, misalnya mau penggemukan pejantan dalam waktu yang panjang tadi ya. Beli anakan-anakan usia segini, usia 3-4 bulan ya, usia 3-4 bulan, 5 bulan juga boleh. Kemudian teman-teman gemukkan 1 tahun penuh. Ya, harus bersabar lah, ada uang yang tertahan, cash flow-nya tidak begitu lancar, tapi jumlah tabungannya cukup maksimal. Nah, saran saya kalau misalnya teman-teman melakukan penggemukan dalam jangka waktu yang panjang ini, memang makanan 3 bulan sebelum Idul Adha yang standar aja, yang penting dia bisa tumbuh gitu. Dia bisa tumbuh, dia bisa besar, tidak harus tertarget dia harus gemuk full, enggak. Tapi 3 bulan sebelum Idul Adha besok baru dimaksimalkan, maka keuntungannya jauh lebih besar, teman-teman. Nah, silakan dicoba, silakan teman-teman buktikan gitu ya. Nah, semoga besok bisa mendapatkan hasil dari penjualan kurban yang maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat, teman-teman. Doakan populasi ternak di kandang Budi Luhur juga terus bertambah. Semoga kurban tahun ini juga menjadi kurban buat teman-teman semua ya, yang mendatangkan rezeki dan kebermanfaatan buat banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.